bersama kami pada praktikum bioinformatika. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai translasi mRNA. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5A, kelas A, dengan anggota saya sendiri Miftah Hatil Jannah dengan NIM 2210423005. Baiklah, untuk pengertian translasi mRNA itu merupakan proses penerjemahan kode genetik yang dibawa oleh mRNA menjadi polipeptida atau protein. Sedangkan untuk fungsi mRNA itu sendiri yaitu berperan dalam ekspresi gen, yaitu proses di mana informasi genetik yang tersimpan dalam DNA digunakan untuk membuat protein. Adapun untuk tahapan-tahapan translasi itu sendiri ada tiga cara. Yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang terakhir ada terminasi. Inisiasi ini merupakan proses di mana mRNA menempel pada ribosom. Ribosom mengenali codon start sebagai sinyal untuk memulainya translasi. Pada tahapan elongasi, tRNA memasuki situs A ribosom. Asam amino di situs A dan situs P bergabung melalui ikatan peptida. Ribosom bergerak ke kodon berikutnya atau translokasi, dan tRNA sebelumnya dilepaskan. Sedangkan proses terakhir yaitu terminasi, di mana translasi berhenti ketika ribosom mencapai codon stop. Faktor pelepas mengakhiri proses dan protein dilepaskan dari ribosom. Baik, untuk selanjutnya, translasi mRNA ini terjadi pada ribosom, di mana untuk lebih jelasnya terjadi pada sitosol yang menghasilkan protein yang digunakan dalam sel atau protein digunakan untuk sel itu sendiri. Sedangkan jika terjadi pada retikulum endoplasma kasar, protein yang dihasilkan ini akan diekspor dari sel atau secara tidak langsung tidak digunakan langsung oleh sel tersebut. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Tera Permatasari dengan NIM 2210423007. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap translasi mRNA. Yang pertama, kita buka website NCBI. Dapat kita klik nucleotide blast. Pada nucleotide blast ini dapat kita copy counting dari asli kelompok. Kemudian scroll ke bawah dan klik show result. Biasanya itu Limnocetes hugioensis. Untuk tahap selanjutnya itu pada website Insilico akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh, baik. Untuk selanjutnya itu kita buka website silico.ehu. Nah, setelah kebuka, kita ambil transraden atau protein. Lalu kita kopas hasil urutan yang tadi, yang dari NCBI. Paste, copy paste kan ke sini. Lalu copy paste. Setelah seperti ini, genetik kita ganti dengan vertebrate mitokondria, ganti lalu kita translate protein. Lalu kita show L frame, nanti kan akan muncul frame-frame 1, 2, 3 di sini. Sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Aurelia Dita Zalisha dengan NIM 2210421005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mentranslate sequence menggunakan aplikasi Mega. Pertama, kita buka dulu aplikasi Mega. Nah, selanjutnya pilih bagian Align, lalu klik Edit or Build Alignment, lalu klik Create a New Alignment, dan OK. Nah, selanjutnya kita pilih bagian DNA. Lalu, setelah itu, kita pilih bagian Edit, dan klik bagian Insert Sequence from File. Setelah itu, kita pilih file dari spesies yang kita gunakan, di mana file ini berisikan
kontik dari spesies. Di sini kami menggunakan spesies Limnonectes fujianensis. Setelah itu kita klik open. Nah, setelah itu bentuk awalnya seperti ini. Lalu kita klik Ctrl A, kemudian klik Translate Protein Sequence. Setelah itu klik Yes, lalu klik Yes. Nah, beginilah hasil dari Translate Sequence spesies Limnonectes fujianensis menggunakan aplikasi Mega. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Sabrina Silaska dengan NIM 2210422011. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, setelah dari Insidico, kita akan membuka tab baru. Kita buka NCBI, ketik NCBI di kolom pencarian. Nah, di pada all database kita ubah ke nukleotide. Kemudian untuk spesies yang dicari itu kita kopikan spesies yang udah tadi dicari sequence-nya. Kita copy, terus kita paste. Nah, pada akhir ini ditambahkan complete genome. Nah, kita buka yang item paling atas. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita itu akan mengecek apakah sebelumnya yang di in silico ini di frame 3, kita memilih frame 3 karena di sini semua bahasa itu terbaca dengan tidak ada tandanya bintang seperti ini. Jadi ini bisa dianggap valid sehingga kita akan mencoba mencarinya di laman ini. Kemudian beberapa bahasa akan kita kopikan sebanyak 5. Control terus copy. Baru kita find di tampilan di bagian ini. Bahasa ini terdapat pada gen dengan urutan 16.702 sampai 17.943. Artinya sequence yang sudah ditranslatekan itu valid yang di frame 3 ini. Karena ada di sini. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya. Maka nama saya Salsabila Putri Hanifah dengan NIM 2210422013. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Langkah pertama itu kita kembali ke file yang telah digunakan pada aplikasi Mega tadi. Nah, ini merupakan file hasil kontik yang telah kita dapatkan pada objek kelima pada minggu sebelumnya. Lalu kita klik file tersebut, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membandingkan hasil translate mRNA pada website InSilico dan juga aplikasi Mega. Untuk pertama itu kita kembali ke website InSilico. Nah, di sini kita bisa melihat dari frame 1 hingga frame min 3, pada beberapa frame itu terdapat banyak bintang di tengah-tengah frame. Hal ini menandakan adanya ketidakpastian atau masalah dalam proses prediksi dari urutan mRNA tersebut. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab seperti yang pertama itu terdapat kode stop prematur atau gangguan di tengah-tengah frame.
Hal ini disebabkan oleh mutasi, kesalahan dalam urutan mRNA, atau masalah dalam algoritma prediksi. Selanjutnya, terdapat Open Reading Frame atau ORF yang tidak dikenali. Juga terdapat kesalahan dalam input data dan juga database referensi yang tidak lengkap. Jika urutan mRNA berasal dari organisme yang kurang banyak diteliti, maka database referensi yang digunakan oleh in silico mungkin tidak lengkap. Hal ini mempengaruhi akurasi prediksi. Maka dari itu, di sini kita dapat menggunakan frame 3, karena di sini tidak terdapat bintang sama sekali, yang menandakan bahwa urutan bahasanya dapat terbaca dengan baik dan sempurna. Lalu kita kopikan urutan bahasa pada frame 3, lalu kita paste pada notepad tadi. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi Mega. Lalu kita copy hasil translate mRNA-nya dengan klik Ctrl A, lalu kita klik Ctrl C. Lalu kita paste pada notepad tadi. Nah, maka di sini kita dapat membandingkan hasil translate mRNA pada website in silico dan juga pada aplikasi Mega. Nah, dari perbandingan ini dapat kita simpulkan di mana pada in silico terdapat pergeseran kerangka sehingga frame yang didapatkan lebih banyak. Sedangkan pada Mega urutan hasil translate merupakan urutan yang seadanya. Di sini kami menemukan hasil translate pada Mega itu sama dengan frame 1 pada in silico. Kami mendapatkan hasil translasi yang terdapat di in silico lebih baik daripada Mega, karena pada in silico tidak terdapat bintang yang berarti semua urutan bahasa bisa terbaca dengan baik, atau tidak terdapat gangguan di tengah-tengah frame-nya, yang disebut dengan stop codon prematur. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian hasil diskusi kami mengenai tutor tata cara tentang translasi mRNA pada praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.